Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faisal Hakim, NIM 19164035. Di presentasi ini saya akan menerangkan tentang materi konjungsi. Apa sih konjungsi itu? Konjungsi adalah suatu kata tugas atau kata penghubung yang berfungsi untuk menghubungkan dua buah klausa, kalimat, paragraf, atau lebih. Konjungsi itu dibagi menjadi tiga jenis: konjungsi antar klausa, dan konjungsi antar kalimat, dan konjungsi antar paragraf. Yang pertama, konjungsi antar klausa. Konjungsi antar klausa adalah kata hubung yang menghubungkan dua buah klausa atau lebih. Konjungsi antar klausa dibagi tiga macam. Yang pertama, konjungsi korelatif dan konjungsi subordinatif. Yang ketiga, konjungsi antar kalimat. A. Konjungsi korelatif. Konjungsi ini menghubungkan dua buah klausa yang memiliki hubungan sintaksis setara, baik maupun tidak hanya, tetapi juga bukan hanya, melainkan sedemikian rupa sehingga apakah atau entah, jangankan pun. Contoh baik, Rizky maupun Nasar keduanya adalah anak yang baik. Yang kedua, Budi bukan hanya pelukis yang handal tetapi juga sebagai seniman yang cerdas. Yang ketiga, jangankan uang segudang sepeser pun aku tak punya. Aku tak tahu harus berbuat apa entah pergi saja, entah datang menemuinya. Yang kelima, dia menghias bunga itu sedemikian rupa sehingga terlihat sangat indah. Yang B. Konjungsi subordinatif. Konjungsi ini menghubungkan dua buah klausa yang memiliki hubungan sintaksis yang tidak sama (bertingkat), sebelum, jika, maka, agar, meskipun, bagaimanapun, dan lain-lain. Contoh, Ani telah pergi ke Jakarta sebelum Budi datang menyusulnya. Yang kedua, meskipun dia miskin, dia sangat dermawan kepada setiap orang. Yang ketiga, saya giat belajar agar tidak menjadi anak yang malas. Yang keempat, jika aku memiliki banyak uang, aku akan pergi ke luar negeri. Yang kelima, meskipun dia sangat nakal, bagaimanapun juga orang tuanya tetap menyayanginya. Yang C. Konjungsi koordinatif. Konjungsi ini sama seperti korelatif, yaitu menghubungkan dua buah klausa yang sejajar, tetapi konjungsi ini hanya terjadi pada klausa-klausa yang sederhana dan tetapi atau. Contoh, Andi membeli buku dan baju di toko itu. Yang kedua, aku ingin pergi tetapi tidak diizinkan oleh ayahku. Yang ketiga, kau boleh datang bersamaku atau bersama Indri. Yang kedua, konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat adalah kata hubung yang menghubungkan antar satu kalimat dengan kalimat yang lain sehingga kalimat menjadi logis, menyatakan konsekuensi atau akibat. Dengan demikian, akibatnya, konsekuensinya, menyatakan kesedihan untuk melakukan sesuatu, biarpun demikian atau begitu, walaupun demikian atau begitu, meskipun demikian atau begitu. Menyatakan suatu kebalikan dari pernyataan sebelumnya, sebaliknya berbeda dengan. Menyatakan peristiwa atau keadaan lain di luar hal yang telah dinyatakan sebelumnya. Kemudian, sesudah atau setelah itu, selanjutnya, menyatakan keadaan yang sebenarnya terjadi, bahwasannya sebenarnya sesungguhnya. Menguatkan keadaan yang dinyatakan sebelumnya, bahkan tak hanya itu, malahan mempertimbangkan keadaan sebelumnya. Sayangnya akan tetapi, namun kecuali, oleh karena konjungsi ini merupakan penghubung antar kalimat, maka konjungsi-konjungsi tersebut diawali dengan huruf kapital. Contoh 1. Andi suka sekali menolong orang banyak, akibatnya dia menjadi populer di kalangan wanita. Yang kedua, pertama-tama kita harus membuat kerangka, setelah itu kita mulai mendesainnya. Yang ketiga, Dewi alergi terhadap buah durian, bahkan dia akan muntah jika mencium baunya. Yang keempat, Cinta adalah gadis yang sangat cantik, sayangnya sikapnya tidak seperti rupa wajahnya. Yang kelima, dia hidup dengan sangat sederhana, sebabnya dia adalah anak orang kaya. Yang keenam, Kakak Budi orang yang sangat pintar, sebaliknya Budi adalah anak yang bodoh. Yang ketiga, konjungsi antar paragraf. Konjungsi antar paragraf adalah kata-kata penghubung yang menghubungkan antar paragraf. Konjungsi ini berguna untuk menjadikan suatu paragraf unitik, koren, dan sistematis. Macam-macam konjungsi antar paragraf terlebih lagi di samping tak hanya sebagai oleh karena itu berdasarkan. Burung adalah hewan yang sangat banyak ditemui hampir di semua tempat di dunia ini. Bisa kita jumpai berbagai macam burung seperti dalam hutan, perkotaan, bahkan ada juga di padang pasir. Hal ini karena daya adaptasi burung yang sangat bagus terhadap lingkungannya. Selain itu, burung juga memiliki tingkat reproduksi yang baik. Pada umumnya, setiap induk burung mampu menghasilkan 4 atau lebih telur dalam sekali bereproduksi.
Terlebih lagi, burung juga sangat berguna bagi manusia seperti menjadi hewan peliharaan, bahkan makanan dan lain-lain. Tak heran burung sering dikembangkan oleh manusia. Oleh karena itu, populasi burung di dunia ini tetap terjaga dan sulit untuk punah. Hal tersebut mungkin terjadi karena daya adaptasinya yang tinggi, reproduksinya yang cepat, dan juga dikembangkan oleh manusia. dari kami cukup sekian. Bila ada kata salah atau kurang jelas, barang ada yang tanya, mohon tanya chatting aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.